Jadi cewek sekali jalan langsung hilang ceweknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Aminuddin, NIM F1E 119-107. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal. Terdapat tiga jurnal. Di antaranya dengan beberapa judul yaitu Pengembangan Sistem Informasi Geografis Kebun Binatang Berbasis Progressive Web Application atau PWA dengan metode prototype. Studi kasus kebun binatang untuk di Bandung. Dan yang kedua, penerapan aplikasi berbasis web untuk monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa pada UPT Puskesmas Pasar Usang. Yang ketiga, penerapan tata kelola teknologi informasi pada instansi sistematik literatur review. Untuk judul yang pertama itu pengembangan sistem informasi geografis kebun binatang berbasis Progressive Web Application atau PWA dengan metode prototype studi kasus kebun binatang Bandung. Untuk pembahasannya adalah kebun binatang merupakan tempat yang memiliki peran strategis terhadap aspek konservasi satwa, sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Kebun binatang Bandung sebagai salah satu kebun binatang di Indonesia sudah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan memberikan fasilitas pelayanan yang mumpuni. Namun pada saat ini, kebun binatang Bandung masih belum memiliki fasilitas layanan petunjuk arah, peta, dan informasi satwa yang memadai. Hal tersebut melatar belakangi adanya penelitian pengembangan aplikasi sistem informasi geografis kebun binatang Bandung ini. Tujuannya agar pengunjung kebun binatang Bandung dapat lebih mudah dan nyaman dalam menjelajahi kebun binatang, serta bisa mendapatkan informasi lebih dalam mengenai satwa yang dilihatnya. Pengembangan aplikasi menggunakan metode pengembangan perangkat lunak prototype yang dinilai baik untuk pengembangan aplikasi berskala kecil. Metode prototype terdiri dari 5 tahap pengembangan yakni communication, quick plan, modeling quick design, construction or prototype, dan development delivery and feedback. Sementara itu, aplikasi dibuat berbasis Progressive Web Application atau PWA yang mudah diakses namun tetap memberikan fitur-fitur yang menarik layaknya aplikasi natif. Hasil pengembangan aplikasi kemudian diuji cobakan dengan menggunakan metode System Usability Scale dan Retrospective Think a Lot. Dari hasil pengujian dapat dinilai usabilitas sebesar 81,43 skor SUS-nya yang tergolong ke dalam kategori acceptable. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini diterima dan layak untuk digunakan. Kemudian untuk review jurnal yang kedua berjudul Penerapan aplikasi berbasis web untuk monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa pada UPT Puskesmas Pasar Usang. Nah, untuk pembahasannya ialah monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa adalah pemantauan yang dilakukan oleh pemegang program kesehatan jiwa terhadap pelaksanaan prosedur pengobatan yang dilakukan oleh pasiennya. Selama ini proses pelaksanaan kegiatan monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa pada unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Pasar Usang, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan dengan baik karena faktor pengelolaan data pasien yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan penanggung jawab program kesehatan jiwa kesulitan dalam mencari data pasien gangguan jiwa dan tidak memperoleh informasi tentang jadwal kunjungan berobat pasiennya. Selain itu, susahnya mengetahui pasien-pasien yang tidak melakukan proses pengobatan secara teratur ke puskesmas atau pasien home visit sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya tingkat kekambuhan penyakit pasien gangguan jiwa pada UPT Puskesmas Pasar Usang. Maka salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan sebuah aplikasi untuk dapat melakukan monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur sebagai landasan teori dari data penelitian sebelumnya. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Serta itu metodologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi adalah waterfall dengan tahapan requirement definition, system and software design, implementation, and system testing. Dengan diterapkannya aplikasi monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa berbasis web ini, maka monitoring yang berjalan di Puskesmas dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Jurnal yang ketiga berjudul Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Instansi Sistematik Literatur Review.
Tata kelola TI sudah banyak diterapkan dalam beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas instansi dalam pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Banyaknya instansi yang menerapkan tata kelola TI tanpa adanya aturan apapun yang membuat belum adanya standarisasi yang harus diikuti setiap instansi dalam penerapan tata kelola TI. Artikel ini membahas tentang framework dan domain yang sering digunakan dalam evaluasi tata kelola TI, serta instansi apa yang sering melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI-nya. Systematic Literature Review digunakan sebagai metode penelitian dengan mencari artikel terkait dengan tema yang dipilih. 142 artikel ditemukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk memperoleh hasil penelusuran artikel yang lebih baik. Setelah menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi, tersisa 77 artikel yang dapat ditinjau lebih jauh. Dari 77 artikel yang masuk dalam kategori studi kandidat, setelah ditinjau judul, abstrak, dan kesimpulan artikel, hanya 30 artikel sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil yang didapatkan menyebutkan bahwa Control Objective for Information and Related Technology atau COVID-5 adalah framework yang paling banyak diaplikasikan dalam studi evaluasi maupun audit data kelola TI pada instansi di Indonesia. Dan Domain Deliver Service Support atau DSS adalah domain yang paling banyak digunakan dalam artikel, serta instansi swasta merupakan instansi yang paling banyak melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI-nya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.